Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina dan teman-teman yang saya kasih dan saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai akuntansi pemerintah desa. Sebelum memasuki materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, saya Joshua Garrison Cemonda dengan NPM 2340104153 dan rekan saya Alvila Rizka Mutia Maria dengan NPM 2340104193. Dan saya Ana Nil Farhani dengan NPM 2310404145. Saya Eka Ananda Ardiansyah dengan NPM 2340104162. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa masuk ke materi yang pertama mengenai akuntansi pemerintah desa. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu pemerintah desa. Jadi, pemerintah desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan berdasarkan prakarsa masyarakat, lalu hak asal-usul atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pemerintah desa di Indonesia. Karakteristik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi karakteristik ini tuh mencangkup beberapa poin utama. Yang pertama itu ada kedudukan sebagai pemerintahan paling bawah. Jadi desa ini merupakan unit pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Mereka memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, lalu kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, lalu hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada memiliki otonomi terbatas. Jadi desa ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui dan ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada dipimpin oleh kepala desa. Jadi kepala desa ini merupakan pemimpin eksekutif desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa untuk masa jabatan tertentu. Biasanya tuh sekitar 6 tahun pada satu periode. Lalu yang keempat ada didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, BPD ini tuh berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat desa yang mengawasi kinerja kepala desa dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Lalu yang kelima ada pendanaan dari berbagai sumber. Jadi pemerintahan desa ini tuh menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, lalu itu melalui dana desa, lalu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta juga dari
pendapatan asli desa tersebut. Lalu yang keenam itu ada berbasis partisipasi masyarakat. Jadi pemerintahan desa itu mengedepankan musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Itu biasanya contohnya bisa melalui musyawarah desa. Lalu yang ketujuh ada memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa atau perdes. Mereka memiliki atau dapat menetapkan peraturan desa sebagai bentuk regulasi lokal untuk mengatur urusan di wilayahnya. Jadi mereka itu dapat menetapkan peraturan desa seperti itu. Lalu yang terakhir ada berfungsi sebagai pelayanan publik. Jadi pemerintah desa ini juga memiliki kewenangan atau memberikan layanan dasar kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan, lalu bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya itu struktur dan komponen APBDes. Struktur dan komponen APBDes itu ada 3. Yang pertama, pendapatan desa. Pendapatan desa ada 3 macam, pendapatan asli desa atau PADes, transfer dan pendapatan lain-lain. Yang kedua, belanja desa. Ada 2 bidang belanja seperti pemerintahan desa, tunjangan dari kepala desa dan pemerintahan desa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pembinaan desa. Yang keempat, pelaksanaan pembangunan desa. Dan yang terakhir, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Untuk jenis belanjanya itu ada 4. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal seperti infrastruktur dan fasilitas publik, dan yang terakhir belanja tak terduga. Untuk yang nomor 3, pembiayaan desa. Pembiayaan desa itu ada 2, pemerintahan desa seperti contohnya sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, dan hasil penjualan kekayaan desa kecuali tanah dan bangunan. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran pembiayaan, misalnya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Baik, selanjutnya tentang prinsip-prinsip akuntansi pemerintah desa. Di sini kelompok kami mendapatkan 5 prinsip. Yang pertama ada transparansi. Nah, transparansi itu keuangan desa harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu sumber dari mana dana-dana yang ada di desa tersebut. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan bukti transaksi. Auditor Inspektorat Daerah atau BPKP bisa melakukan pemeriksaan terhadap keuangan desa. Yang ketiga adalah partisipatif. Perencanaan dan penganggaran harus melibatkan masyarakat secara aktif. Seperti pemerintah desa mengadakan musyawarah kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat agar program kerja yang dilakukan pemerintah sesuai dengan apa yang dialami masyarakat atau yang dibutuhkan masyarakat. Lalu yang keempat ada tertib dan disiplin administrasi. Nah, seluruh transaksi keuangan desa harus dicatat dan dilaporkan dengan tertib. Wajib menggunakan format-format yang telah ditentukan sebelumnya. Semua pengeluaran harus disertakan
dan memiliki bukti yang sah dan sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Lalu yang kelima ada berbasis kas menuju aktual. Pengakuan transaksi menggunakan basis kas, namun pengungkapan aset dan kewajiban mulai diarahkan ke aktual, seperti pendapatan diakui setelah kas diterima, lalu belanja diakui setelah kas dibayarkan. Namun desa juga mulai mengidentifikasi dan mencatat aset tetap, kewajiban, dan saldo awal. Baik, selanjutnya adalah dokumen penting dalam pencatatan keuangan desa atau SADE. Yang pertama itu ada APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Itu merupakan rencana pendapatan dan belanja desa untuk 1 tahun anggaran. Lalu yang kedua ada Surat Perintah Pembayaran atau SPP, yaitu dokumen untuk memerintahkan pembayaran suatu transaksi. Lalu yang ketiga itu ada Bukti Pengeluaran atau BP, yaitu bukti transaksi pengeluaran uang desa. Lalu yang keempat ada Bukti Penerimaan atau BP, bukti penerimaan dana ke kas desa. Lalu yang kelima itu ada kwitansi, yaitu bukti pembayaran yang diterima oleh penerima desa. Lalu yang keenam itu ada Surat Perintah Menyetorkan atau SPM, yaitu perintah untuk menyetorkan uang ke desa. Lalu yang ketujuh itu ada Laporan Realisasi Anggaran atau LRA, yaitu laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Lalu yang kedelapan itu ada Neraca Desa, yaitu laporan posisi keuangan desa seperti aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Lalu yang kesembilan itu ada Buku Kas atau BKU, yaitu buku yang mencatat semua transaksi kas desa. Lalu yang ke-10 itu ada Rekening Koran, yaitu catatan transaksi di rekening bank desa. Lalu yang ke-11 itu ada Berita Acara Pertanggungjawaban atau BA, yaitu laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana setelah kegiatan. Lalu yang terakhir ada dokumen pendukung, yaitu dokumen lain seperti kontrak, faktur, dan dokumen legal lainnya. Dokumen-dokumen ini memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, yang selanjutnya itu ada Sistem Akuntansi Desa atau SADE. Sistem akuntansi desa atau SADE ini adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan dan akuntansi di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. Sistem ini itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa, termasuk pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tadi sudah disebutkan ada beberapa tujuan dari SADE. Yang pertama itu transparansi. Kenapa? Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka bisa mengawasi dan ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga itu ada efisiensi, yaitu mempermudah pengelolaan keuangan desa dengan sistem yang otomatis dan terintegrasi sehingga meminimalisir kesalahan manusia dalam pencatatan keuangan. Lalu ada beberapa fitur utama sistem akuntansi desa atau SADE ini sendiri. Yang pertama itu pencatatan transaksi keuangan, yaitu mencatat semua transaksi yang terjadi di desa, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran. Lalu yang kedua adalah pelaporan keuangan, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan seperti laporan realisasi anggaran dan neraca desa. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan anggaran, yaitu mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah pusat, daerah, atau sumber lainnya, serta penggunaan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan. Lalu yang keempat, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu membantu perangkat desa dalam menyusun RAPBDS
secara sistematis dan tepat waktu. Lalu yang kelima, ada pemantauan dan evaluasi, yaitu memberikan kemudahan dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan dan anggaran yang telah disetujui. Ada juga manfaat dari SADE ini sendiri, yaitu yang pertama adalah mempercepat proses penyusunan laporan keuangan desa, lalu mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa dengan adanya pencatatan yang lebih teliti dan terstruktur, lalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam hal administrasi dan akuntansi keuangan. Baik, mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 11 mengenai materi akuntansi pemerintah desa, dan semoga teman-teman semua yang menonton dapat memahami hasil pemaparan dari kelompok kami. Dan kami mohon maaf juga apabila masih banyak salah kata mengenai penyampaian materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.